anak dari pemimpin Al Zaitun, waktu itu anaknya ya Pak Imam datang ke kantor saya dan menawarkan bahwa mereka ingin tampil menyanyikan lagu Yahudi. Bapak Imam anak Panji Gumilang datang ke kantor ibu ini yang pro Israel ini, Fakta Israel ini, dari media Fakta Israel ini, meminta kepada ibu ini untuk menampilkan anak-anak Al Zaitun, santri-santri Al Zaitun ini untuk menyanyikan lagu Yahudi. Berarti anak si Panji Gumilang ini adalah dedengkot pertamanya ya, yang membawa santri-santri ini untuk menampilkan membawa lagu Yahudi. Dia meminta kepada ibu ini. Kita lanjut. Dan para santri akan menari Yahudi. Nah, Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya YSC Official, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Oke sahabatku sekalian, kali ini ada lagi temuan yang baru. Ada seorang aktivis yang mengaku dirinya sebagai dari media pro Israel ya. Dia mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi seputar Al Zaitun. Dia menceritakan tentang pengalaman dirinya yang berhubungan dengan Al Zaitun Panji Gumilang ya. Seperti apa videonya, mari sama-sama kita saksikan. Oke, mari kita mulai. saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Monique Rakers dari Fakta Israel. Oke. Saudara, kali ini saya ingin bahas tentang Al Zaitun, perubahan Al Zaitun dari dukung negara Islam jadi dukung Israel. Perubahan Al Zaitun dari dukung negara Islam jadi dukung Israel. Hijrah dari hal yang tidak baik menuju kepada hal yang tahulah kalian sendiri ya. Bukannya hijrah kepada yang lebih baik, tapi hijrah kepada yang ya sama saja ini. Yang tadinya dukung NII, yang mana NII ini bertentangan dengan NKRI, kemudian berubah haluan menjadi mendukung Israel. Dari dukung negara Islam jadi dukung Israel. Pengalaman saya ketika bertemu dengan santri-santri Al Zaitun. Berarti si ibu ini pernah bertemu dengan para santri-santri Al Zaitun ya, sahabat YSC. Oke. Dan juga dengan pemimpin Al Zaitun, anak dari Panji Gumilang. Beliau ini juga pernah jumpa dengan salah satu yang termasuk pimpinan Al Zaitun, yaitu anak Panji Gumilang. Di sini di fotonya dibuat nih Pendeta Harsanto dan Bapak Imam Al Zaitun yang pakai baju batik. Berarti ini adalah anaknya Panji Gumilang ya. Seperti itu sepertinya ini ya. Zaitun, anak dari Panji Gumilang. Ya, anak dari Panji Gumilang. Tahun 2016. Berarti itu pada tahun 2016. Sempat punya pengalaman. Saya mengadakan acara namanya Tolerance Film Festival. Toleran Film Festival. Film toleransi lah seperti itu ya. Festival Film Toleransi tahun 2016. Bulan November 2016 dalam rangka memperingati Hari Toleransi Sedunia. Film-film yang saya tampilkan adalah film-film tentang Yahudi, tentang Israel, dan juga tentang Palestina, hubungan Israel dan Palestina. Ya, film-film yang ditampilkan tentang Yahudi, tentang Israel, yang toleran, dan juga tentang Holocaust. Nah, anak dari pemimpin Al Zaitun, waktu itu anaknya ya Pak Imam datang ke kantor saya dan menawarkan bahwa mereka ingin tampil menyanyikan lagu Yahudi. Bapak Imam anak Panji Gumilang datang ke kantor ibu ini yang pro Israel ini, Fakta Israel ini, dari media Fakta Israel ini, meminta kepada ibu ini untuk menampilkan anak-anak Al Zaitun, santri-santri Al Zaitun ini untuk menyanyikan lagu Yahudi. Berarti anak si Panji Gumilang ini adalah dedengkot pertamanya ya, yang membawa santri-santri ini untuk menampilkan membawa lagu Yahudi. Dia meminta kepada ibu ini. Kita lanjut. Dan para santri akan menari Yahudi. Nah, Para santri akan menari lagu Yahudi. Yo. penampilan mereka luar biasa. Penampilan mereka tuh keren banget.
Penampilan mereka luar biasa, penampilan mereka keren banget ya. Karena lagu Yahudi dinyanyikan dengan irama keroncong Karena lagu Yahudi dinyanyikan dengan irama seperti keroncong. yang Anda lihat dalam video Seperti ini. Anda lihat nih. Shalom Alaikum. Ya. Ya, mau lagu apa lagi kalau bukan Alaihem, Alaihem, Alaihem. Ah. Males aku lihat lagu itu. Kita lanjut. Kita cepatkan aja ya lagunya ya. Sakit pula telinga awak. Intinya mereka ini apa namanya, merasa apa, senang sekali ya ketika santri-santri ini menyanyikan lagu Yahudi ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah penampilan para santri menari dengan iringan lagu Yahudi juga dengan irama keroncong. Sir. Goyang-goyang pinggul, ditarik mang, goyang-goyang, santri, santriwati. Santri apaan seperti ini? Santriwati goyang-goyang pinggul, nyanyi lagu Yahudi. Nggak sinting seperti ini ajaran. Masa anak pondok kayak gini? Santriwati seperti ini. Yuk kita ulang. Menari dengan iringan lagu Yahudi juga dengan irama keroncong. Menari dengan irama Yahudi dan juga nyanyi keroncong, menari-nari, joget-joget pinggul dengan irama, dengan nyanyian lagu Yahudi, irama keroncong. Hebat sekali. Ayo tarik. Gimana perasaan orang-orang tua santri ini lihat anak-anak seperti ini? Tujuan dididik ke pondok malah seperti ini. Astagfirullah. Hancur. Tarik mang. Dah, cepatin aja lah. Nah, jadi penampilan mereka keren sekali. Penampilan mereka keren sekali. Keren. Positif banget untuk acara saya. Positif banget untuk acara saya. Goyang-goyang gitu ya. Jadi apa ulang? Kita ulang. ya. Dan juga karena mereka ini adalah pesantren. Dan juga karena mereka ini pesantren. Subhanallah. Banget untuk acara saya. Dan juga karena mereka ini adalah pesantren gitu ya. Jadi saya sungguh beruntung. Jadi wanita pro Israel nih sungguh sangat beruntung ya, karena ada santriwati dari pesantren yang meminta kepada dia untuk mempersembahkan satu lagu nyanyian Yahudi berikut dengan tariannya, dengan gerakan badannya, dengan goyang pinggulnya. Si ibu pro Israel ini sungguh sangat beruntung sekali. Ya, kita ulang coba ya. Pesantren gitu ya. Jadi saya sungguh beruntung mereka mau tampil di acara Tolerance Film Festival tahun 2016. Nah, tapi sangat beruntung sekali ibu, karena dari santriwati Al Zaitun menampilkan nyanyian Yahudi di dalam acara dia, yang mana hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi dari pesantren-pesantren yang mau menari-nari dengan lagu Yahudi, goyang-goyang pinggul. Kita lanjut. sesungguhnya sebetulnya gitu ya, saya tuh waktu mereka mau datang itu, waktu Pak Imam menawarkan mereka mau tampil, Berarti memang duluan
memang duluan dari pihak Al Zaitun mendatangi beliau ini, bukan beliau ini yang mengundang ya. Sepertinya ceritanya begitu. Nah, tapi Hmm, sesungguhnya sebetulnya gitu ya, saya tuh waktu mereka mau datang mm-mm, itu waktu Pak Imam menawarkan mereka mau tampil, hmm. Ketika itu Pak Imam menawarkan mereka akan tampil joget-joget nyanyian pinggul dengan lagu Yahudi. Yuk, terus. saya tuh deg-degan, saya tuh agak khawatir karena apa? Waktu saya menjadi wartawan, Hmm, berarti dia ini pernah menjadi wartawan ya, sahabat ya. saya Terus, pernah membuat liputan tentang mereka. hmm, Meskipun saya tidak datang langsung ke pesantren Al Zaitunnya, tapi saya waktu itu membuat satu liputan investigasi berarti beliau juga membuat satu investigasi ya. berdasarkan riset dan berdasarkan footage atau dokumentasi video yang ada tentang mereka. Hmm. Berarti beliau sempat dulunya pernah membuat apa namanya, menggali informasi dari Al Zaitun ya. Dan memang pada saat itu terkesan mereka itu memang mau mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, ibu ini juga mengakui terkesan Al Zaitun dulu tuh ingin membangun NII, Negara Islam Indonesia. Ada beberapa footage yang mendukung sepertinya memang mereka ke arah sana gitu ya. Berarti ibu ini memang mengetahui bahwasanya Al Zaitun ini dulu memang ada rencana untuk membangun negara Islam. Oke, Ya. terus. Nah jadi dan ditambah lagi di tempat kerja terakhir saya bekerja dan teman saya ternyata waktu dia di Surabaya dia dulu bergabung dengan NII dan jabatannya cukup tinggi. Nah jadi dia menceritakan seluruh struktur. Lalu dia nih menceritakan seluruh struktur kepada ibu nih. Seperti apa ceritanya nih? Yang ada di NII. Juga ditambah waktu itu saya sudah berkenalan dengan Mas Ken Setiawan yang Mas Ken Setiawan yang sering diundang di TV One ya. Berarti Mas Ken Setiawan ini berkenalan dengan ibu ini, bahkan mungkin berteman dengan ibu ini ya. Mas Ken Setiawan yang mendirikan NII Crisis Center. Mendirikan NII Crisis Center. Kenapa ada NII Crisis Center ini? Crisis Center karena menampung orang-orang yang bekas NII. Berarti Mas Ken Setiawan ini membuat Crisis Center dengan bertujuan menampung semua alumni NII seperti itu ya, mantan dan ingin NII. kembali mempelajari Islam yang sesungguhnya gitu ya, kurang lebih. Jadi tujuannya untuk mengumpulkan orang-orang NII ini untuk agar bisa kembali kepada Islam yang benar ya. Nah karena itulah waktu Pak Imam mau hadir di acara saya di Tolerance Film Festival itu tuh saya tuh agak galau karena berarti ibu ini sempat galau juga ketika Pak Imam ini, anak Panji Gumilang ini hendak membawa santri ke tempat beliau, ke tempat acara beliau, karena beliau juga mengetahui bahwasanya Al Zaitun itu mengarah kepada NII seperti itu. Tapi kemudian saya konsultasi dengan Mas Ken dan Mas Ken juga waktu itu bilang nggak apa-apa, nggak masalah, biarin aja datang. Ya udah akhirnya mereka datang. Kenapa? Saya sempat bertanya dengan Mas Ken ya karena kan Mas Ken yang orang dalam dulunya. Singkat cerita, oke, saya harus beri kesempatan kepada Al Zaitun. Singkat cerita, dia ini memberikan kesempatan untuk Al Zaitun menjadi orang yang menyambut baik kalau ternyata mereka berubah. Ya puji Tuhan, justru bagus banget acaranya, berakhir dengan baik. Bagus banget acaranya ya. Cara santriwati Al Zaitun tadi menampilkan joget-joget gembira seperti itu, goyang-goyang pinggul yang tidak pernah diajarkan di seluruh pesantren-pesantren yang ada di Indonesia kecuali di Al Zaitun ini, membuat bangga dan senang ibu pro Israel ini. Tidak ada udang di balik batu gitu ya, justru saya diberkati melalui kedatangan mereka. Ibu ini diberkati melalui kedatangan Al Zaitun. Diberkati ya Bu Israel. Bayangin 35 orang jauh-jauh datang naik bus, saya bawa
35 orang santri jauh-jauh dari Al Zaitun naik bus ke Jakarta untuk menampilkan tarian nyanyian Yahudi ini. La haula. Kan mereka sendiri, mereka datang dari Indramayu jam 3 pagi untuk mereka bisa tampil jam 10 pagi. Jam 3 pagi menuju ke Jakarta ke tempat acara ini untuk menampilkan acara spektakuler joget-joget Yahudi, tari pinggul Yahudi, nyanyi Yahudi Di Jakarta. Karena acaranya mulai jam 10 dan mereka adalah penampilan pertama. Mereka membawa semua alat musiknya. Tidak hanya itu, bukan saja membawa santri, alat-alat musiknya juga sudah dipersiapkan. Biasanya kalau musiknya kan orang yang di sana biasanya sudah ada, tapi ini tidak. Saking semangatnya alat-alat musiknya dibawa ke sana ya, dari Al Dan Zaitun mereka ya. melakukannya ini for free, gratis. Mereka nggak minta apapun. Bahkan untuk makan mereka tuh nggak minta. Dengan ikhlas sekali dari Al Zaitun ini menampilkan acara di sana, goyang-goyang Yahudi, goyang-goyang pinggul, nyanyikan lagu keroncong Yahudi dengan sangat ikhlas. Ya tentunya apakah mendapatkan pahala dari Allah? Astagfirullah. Konsumsi saya tidak menyediakan loh, karena mereka tuh menyampaikannya itu seminggu sebelum acara. Untuk konsumsi mereka pun tidak disiapkan oleh para panitia acara tersebut, tapi dari Al Zaitun ini dengan ikhlas dan senang hati menghadiri, bukan menghadiri ya, ingin menampilkan. Kalau menghadiri itu diundang, tapi ini enggak, mereka sendiri yang minta, anak Panji Gumilang yang meminta santri-santriwati ini tampil bernyanyi lagu Yahudi dan bergoyang-goyang pinggul di sana ya. Dan saya waktu itu swadana, sehingga saya betul-betul nggak punya dana lebih gitu ya istilah. Sedangkan ibu pro Yahudi, pro Israel ini saat itu memang lagi tidak punya dana deh. Ngasih makan 35 orang. Mohon maaf untuk Al Zaitun. Sampai dia memohon maaf, ibu pro Yahudi ini, pro Israel ini memohon maaf kepada 35 santriwati Al Zaitun ini yang bergoyang-goyang Yahudi tadi, karena dia tidak mampu memberikan konsumsi seperti itu ya. Sampai dia membuat permohonan maaf dalam video ini. Karena keikhlasan dari santriwati Al Zaitun tadi yang dibawa oleh anak Panji Gumilang tadi. Masya Nah, saya kurang Allah. menjadi penerima tamu yang baik gitu ya, bukan host yang baik buat Anda semua. Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, menyatakan mendukung Israel dan Indonesia. Ini sebuah transformasi yang positif. Sebuah transformasi yang positif ketika Panji Gumilang atau Al Zaitun mendukung Israel. Ideologi mereka, yakni ingin mendirikan negara Islam Indonesia, justru berubah setelah si pemimpinnya jatuh cinta pada Yahudi. Orang Al Zaitun ya, termasuk Panji Gumilang, anak-anaknya yang tadinya ingin membuat negara Islam karena mengenal Israel, jadi jatuh cinta ya. Kita ulang lagi, Ingin mendirikan negara Islam Indonesia, justru berubah setelah si pemimpinnya jatuh cinta pada Yahudi. Ibu ini juga mengakui bahwa pimpinan Al Zaitun ini berubah jatuh cinta kepada Yahudi ya. Justru berubah setelah si pemimpinnya jatuh cinta pada Yahudi. Jatuh cinta kepada Yahudi bro. Terus Jadi positif. positif. Perubahan pola pikir itu terjadi dengan sendirinya, terjadi dari dalam. Terjadi dalam diri Panji Gumilang ya dan keluarganya, dari NII, sehingga jatuh cinta kepada Yahudi. Diri si Panji Subhanallah. Gumilang. Bayangin, orang yang sangat ekstrim Bapak Ibu, mereka ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Tapi ketika mereka jadi kenal Ketika mereka kena Israel, rakyat, mereka kenal apa sesungguhnya Yahudi itu. mereka kena siapa semua Justru Yahudi itu? mereka jadi berubah dari yang ekstrim menjadi toleran, menjadi moderat. Dari yang ekstrim jadi toleran, jadi moderat. Inilah sesuatu yang perlu kita dukung, perlu kita sambut. Manusia bisa berubah.
Jadi kita harus menerima orang-orang yang mau membuka diri menjadi moderat, menjadi toleran. Ya, menjadi toleran tidak seperti itu juga. Toleran dalam Islam itu sudah jelas seperti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalian ini jangan usah sok-sok ngajarin toleran. Toleran menurut kalian itu tidak sesuai dengan toleran menurut Islam. Menurut Islam itu sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian. Seputar ibadah terserah kalian, kami tidak ada tidak ingin mengurus, tidak ingin berkomentar, tidak ingin ikut serta kalau permasalahan ibadah urusan kalian semua. Jadi kita tidak ada caci maki, tidak ada saling ini saling itu, tidak ada. Begitulah yang diajarkan dalam Islam. Silakan kalian berbuat ibadah sesuai dengan keyakinan kalian. Kami juga seperti itu, dan kami menghargai dan tidak ikut campur. Itulah toleransi yang diajarkan oleh Nabi kami. Video ini agar ini menjadi setetes embun yang positif di tengah begitu banyak berita negatif tentang Al Zaitun. Bagaimana tidak negatif? Ya memang yang dilakukan itu hal-hal yang negatif, yang tidak sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya, yang telah terang benderang ajarannya, dia malah nyeleweng. Bagaimana tidak negatif, Bu? Ibu ini nggak paham tentang Islam, jadi nggak usah Saya nggak bisa komentar melakukan Islam. apa-apa kecuali menyampaikan ini. Maju terus Al Zaitun, para santri tunjukkan Anda ini adalah berkat buat Indonesia. Maju terus Al Zaitun. Jadi memang benar-benar sangat didukung oleh Yahudi Israel ya. Bukan beban untuk Indonesia. Salam damai buat Anda dari Fakta Israel. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Dapat salam damai dari Fakta Israel ya. Salam Salam damai damai. buat Anda dari Fakta Israel. Dari Fakta Biarlah Israel, Tuhan bro. Yesus memberkati Anda semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ya, sahabatku sekalian, begitulah ya. Si ibu ini membuka semua tentang pengalamannya ketika berkenalan dengan Al Zaitun, terutama dengan Imam Prawoto ya, nama anak Panji Gumilang tadi, yang mana kesimpulan di video ini adalah bahwasanya dari Al Zaitun sendiri loh yang meminta kepada ibu ini untuk mereka menampilkan santri-santrinya membawakan lagu Yahudi, nyanyian lagu Yahudi berikut dengan goyang-goyangannya, dengan dance-nya, dengan tarian pinggulnya itu di dalam acara festival yang diadakan oleh ibu tersebut. Apakah pantas seperti ini? Apakah pantas pondok pesantren melakukan hal-hal seperti ini? Nah, inilah bentuk toleransi yang salah paham dari Al Zaitun, bentuk toleransi yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah katakan begini, dia melaksanakan seperti ini. Aduh, udahlah, cukup segini dulu penjelasan kita pada hari ini. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe dan notifikasinya supaya ketika saya upload video kalian yang pertama yang bisa menonton video ini. Oke, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.